Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa lelah tanpa sebab? Tubuhmu berjalan tapi jiwamu seperti tertinggal jauh di belakang. Kamu tersenyum tapi hatimu kosong. Seolah dunia terus berputar, namun kamu berhenti di dalam diam. Mungkin ini bukan sekadar lelah biasa. Mungkin jiwamu sedang memanggilmu untuk pulang kepada ketenangan yang selama ini kamu cari, tapi tak pernah kamu temukan di luar dirimu. Jangan pergi, dengarkan sampai akhir. Karena mungkin malam ini adalah saatnya hatimu dibangunkan oleh cahayanya. Bab 1. Ketika lelah bukan sekadar letih. Kadang dalam perjalanan hidup ini, kita sampai pada satu titik di mana langkah terasa berat, hati seakan kehilangan arah, dan semua cahaya tampak redup di depan mata. Kau duduk diam, menatap langit dan bertanya dalam bisu, sampai kapan aku harus kuat? Tapi sadarlah, wahai jiwa yang sedang letih, kelelahanmu bukan tanda kau lemah, melainkan bukti bahwa engkau sedang tumbuh. Kelelahan adalah bahasa halus dari ruhmu yang memanggilmu untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk kembali mengingat siapa dirimu sebenarnya. Ada kalanya Allah menyentuh pundakmu dengan ujian, bukan untuk menjatuhkan, tapi agar kau menunduk dan menyadari bahwa seluruh kekuatan bukan bersumber dari dirimu, melainkan darinya yang maha menghidupkan. Tahukah engkau kelelahan yang paling dalam bukan berasal dari tubuh yang bekerja, tapi dari hati yang menjauh dari sumber ketenangan. Saat engkau terlalu sibuk mengejar dunia, mengejar pandangan manusia, mengejar pencapaian yang tak berujung, di sanalah hatimu mulai kering. Kau merasa hampa meski segala sesuatu tampak berjalan baik. Itu bukan karena hidupmu salah arah, melainkan karena jiwamu sedang rindu pulang. Ia rindu untuk disapa oleh zikir, oleh sujud, oleh hening yang berbisik nama Allah di tengah sepi malam. Maka bila engkau merasa penat, jangan buru-buru mencari hiburan dunia, sebab obatnya bukan di luar sana, tapi di dalam hatimu yang telah lama menunggu untuk kau dengarkan. Ingatlah, bahkan Rasulullah SAW pun pernah berduka, pernah merasa berat menghadapi manusia. Namun setiap kali beliau lelah, beliau tidak mencari pelarian, melainkan berlari kepada Tuhannya. Dalam sujud yang lama, beliau menemukan kembali kekuatan yang tidak berasal dari dunia ini. Begitulah rahasia para kekasih Allah. Mereka tak pernah mencari cahaya di luar, sebab mereka tahu cahaya sejati bersinar dari dalam. Maka jika hari ini engkau merasa gelap, jangan takut. Gelap itu bukan hukuman, melainkan cara Allah memadamkan cahaya dunia agar engkau belajar menyalakan cahaya iman. Wahai jiwa yang sedang beristirahat di tengah badai, dengarlah dengan hati. Allah tidak membiarkanmu lelah tanpa makna. Setiap perih, setiap tangis, setiap kebisuan yang kau rasakan adalah bagian dari proses pemurnian. Allah sedang menyiapkan hatimu agar lebih dalam mencintainya, agar kau mengenal makna sabar bukan sebagai menahan diri, tapi sebagai bentuk penyerahan yang indah. Kelelahanmu hari ini adalah tanda bahwa engkau sudah cukup lama berjuang dengan kekuatan sendiri. Kini saatnya kembali menyerahkan segala yang berat kepada Dia yang tidak pernah lelah menjaga. Dan ketika kau sudah tak sanggup lagi berbicara, cukup katakan dalam hening, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku tidak ingin jauh darimu." Maka engkau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah kedamaian yang turun perlahan ke dalam hatimu, membasuh setiap luka yang tersembunyi. Di sanalah engkau akan paham bahwa istirahat sejati bukan ketika tubuh berhenti bergerak, tapi ketika hati berhenti melawan takdir. Dan saat itu tiba, lelahmu berubah menjadi doa, dan air matamu menjadi zikir yang paling indah di sisinya. Bab 2 tentang kesunyian yang menyembuhkan. Ada saatnya hidup tidak lagi berbicara lewat suara, melainkan lewat diam. Saat semua yang dulu ramai, tiba-tiba sunyi ketika orang-orang pergi dan dunia seakan memudar dari pandanganmu. Jangan buru-buru menganggapnya sebagai kehilangan. Sebab bisa jadi kesunyian itu adalah panggilan lembut dari Tuhan agar engkau pulang ke dalam dirimu sendiri. Kesunyian bukan kutukan, ia adalah ruang suci tempat hatimu disembuhkan dari kebisingan dunia. Di sana, engkau tak lagi berpura-pura kuat, tak lagi menutupi luka dengan tawa. Engkau hanya duduk
menatap ke dalam, dan mulai menyadari bahwa semua yang pernah pergi hanyalah bayangan dari sesuatu yang memang tak pernah abadi. Dalam sunyi engkau mulai mendengar sesuatu yang sebelumnya tertutup, bisikan hati, detak jiwa, dan suara lembut yang berkata, "Aku masih di sini." Itu bukan suara manusia, tapi sapaan dari Dia yang tak pernah meninggalkanmu. Bukankah seringkali manusia baru benar-benar mengenal Tuhannya ketika sunyi datang, ketika tidak ada lagi tempat bersandar, ketika doa menjadi satu-satunya kalimat yang tersisa? Kesunyian itu seperti cermin yang memantulkan keadaan jiwamu apa adanya. Di sana, engkau belajar melihat siapa dirimu tanpa topeng, tanpa peran, tanpa pencitraan. Dan meski kadang menakutkan, justru disitulah penyembuhan sejati dimulai. Karena Allah hanya akan menambal hati yang mau jujur mengakui robeknya. Kesunyian bukan berarti engkau sendiri, tapi saat engkau mulai ditemani oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dalam diam, kau mulai merasa ada kekuatan lembut yang menyelimuti. Kau menangis, tapi tak lagi karena kecewa, melainkan karena hatimu disentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Itulah sentuhan rahmat. Itulah belayan ilahi. Allah sedang mengajarkanmu bahwa kebahagiaan sejati tidak perlu ramai, tidak perlu dilihat orang. Ia lahir dalam keheningan, dalam tarikan napas yang sadar, dalam detik-detik ketika engkau tahu bahwa dirimu sedang diawasi dengan cinta yang tak terukur. Lihatlah betapa sunyi itu bukan musuh, tapi guru. Ia mengajarkanmu untuk berhenti mencari makna di luar dan mulai menemukannya di dalam. Di dalam dirimu ada taman rahasia tempat ruhmu bercakap dengan Tuhannya. Di sanalah engkau akan memahami bahwa segala pencarianmu di dunia, harta, cinta, pengakuan, sejatinya hanyalah bentuk rindu yang salah arah. Engkau tak sedang mencari dunia, engkau sedang mencari kedamaian. Dan kedamaian itu tidak berada di tangan siapapun, melainkan di dalam hubunganmu dengan Allah. Maka saat hidup menjadi sunyi, jangan takut, karena disitulah engkau sedang paling dekat dengannya. Maka biarkan kesunyian itu bekerja. Jangan lari dari sepi, sebab di balik hening yang menakutkan itu, ada suara yang paling lembut yang sedang memanggilmu pulang. Bila engkau mampu diam di dalam doa, engkau akan mendengar jawaban yang tak diucapkan. Bila engkau mampu tenang dalam sujud, engkau akan menemukan cahaya yang tak tampak oleh mata dunia. Dan ketika akhirnya kau keluar dari kesunyian itu, engkau tidak lagi sama. Kau akan membawa kedamaian yang tidak mudah digoyahkan, dan hatimu akan tahu bahwa setiap sepi yang datang, sejatinya adalah pelukan Allah yang sedang merengkuhmu dalam cinta yang tak bersyarat. Bab 3, tentang air mata yang tidak sia-sia. Jangan pernah malu dengan air matamu, sebab kadang air mata bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa hatimu masih hidup. Di dunia yang semakin bising dan penuh topeng ini, hanya hati yang masih lembutlah yang mampu menangis karena Allah. Ketika engkau menangis dalam sepi, saat semua orang tak tahu apa yang kau rasakan, sebenarnya bukan engkau yang sedang rapuh, tapi ruhmu sedang berbicara dengan Tuhannya. Setiap tetes air mata yang jatuh di saat sujud, setiap isak yang tak terdengar manusia, semuanya dicatat oleh Allah dengan penuh kasih. Tidak ada air mata yang sia-sia bila ia lahir dari hati yang rindu akan kehadirannya. Air mata memiliki rahasia yang dalam. Ia mampu membersihkan bukan hanya debu di wajah, tapi juga debu di hati. Betapa sering manusia berusaha tampak kuat, menahan tangis agar tidak terlihat lemah. Namun tahukah engkau, terkadang justru tangisan itu yang membuat Allah paling dekat denganmu. Karena saat engkau menangis, topengmu runtuh, egomu luruh, dan yang tersisa hanyalah kejujuran seorang hamba di hadapan Tuhannya. Itulah momen paling suci, ketika tidak ada lagi jarak antara dirimu dan Dia. Air mata adalah bahasa cinta ruhani yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa-jiwa yang telah lama berjuang menahan luka di jalan penghambaan. Ingatlah, bahkan para nabi pun menangis. Rasulullah SAW menangis di malam-malam sunyi, bukan karena lemah, tapi karena cinta. Karena kerinduannya kepada Allah begitu dalam, hingga hanya air mata yang bisa menjadi bahasanya. Maka jika engkau menangis malam ini, jangan terburu-buru menghapusnya. Biarkan ia mengalir, biarkan ia menjadi saksi bahwa hatimu masih punya arah pulang. Kadang
Allah mengizinkan luka agar engkau kembali mencarinya. Ia menurunkan ujian bukan untuk menghancurkan, tapi untuk melembutkan hati yang mulai keras. Maka jangan takut menangis, sebab setiap isakmu adalah doa yang sedang naik menuju langit. Ada tangisan yang tidak terdengar, tapi mengguncang langit. Ada air mata yang tak terlihat, tapi mengetuk pintu rahmat Allah. Mungkin engkau tidak tahu betapa setiap tangismu di malam sepi menjadi sebab turunnya ketenangan di hari esok. Jangan anggap kecil tangisanmu. Jangan malu karena lemah. Sesungguhnya Allah mencintai hati yang lembut. Hati yang masih mampu bergetar ketika mendengar namanya. Hati yang masih tersentuh oleh keindahan zikir. Air mata seperti itu adalah mutiara yang paling mahal, yang tidak akan pernah hilang nilainya di sisi Tuhan. Dan ketika air matamu telah kering, kau akan merasa sesuatu yang baru tumbuh di dalam dada. Kelegaan. Sebab menangis bukan akhir dari kekuatan, tapi permulaannya. Kau akan merasa ringan, seolah bebanmu dipikul oleh tangan yang tak terlihat. Itulah saat ketika Allah berkata dalam hatimu, "Aku mendengarmu, hambaku." Maka berdamailah dengan tangisanmu, dan jangan tahan bila ia datang lagi. Biarkan ia menjadi cara Allah menyucikan jiwamu, menghapus debu dunia yang melekat di hati, karena setiap air mata yang jatuh karena Allah tidak pernah sia-sia. Ia adalah doa yang tidak bersuara, tapi didengar oleh langit sepenuhnya. Bab 4. Ketika doa belum dijawab. Pernahkah engkau berdoa dengan sepenuh hati, memohon dalam sujud yang panjang, namun jawaban tak juga datang? Engkau menunggu, berharap, menatap langit, tapi yang turun hanyalah keheningan. Di saat seperti itu, mungkin hatimu mulai bertanya, apakah Allah mendengarku? Dan di sanalah rahasia terbesar penghambaan, diuji, bukan tentang seberapa banyak doa yang kau panjatkan, tapi seberapa dalam kepercayaanmu bahwa setiap bisikanmu telah didengar, meski belum dijawab. Allah tidak pernah tuli terhadap doa-doa hambanya. Namun kadang, ia memilih diam, bukan karena tidak peduli, tapi karena sedang menulis sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kau minta. Doa yang belum dijawab bukan berarti doa yang sia-sia. Ia adalah bentuk cinta yang disembunyikan. Ketika Allah menunda, ia sebenarnya sedang mendidik hatimu agar tidak hanya mencintai hasil, tapi juga proses. Dalam penantian itu, engkau belajar tentang sabar, tentang ikhlas, tentang makna menyerahkan segalanya tanpa syarat. Setiap kali engkau menundukkan kepala dengan lirih dan berkata, "Ya Allah, aku serahkan semuanya padamu." Sebenarnya hatimu sedang dibersihkan dari keinginan duniawi. Allah tidak menolak, ia hanya sedang mengajarkanmu untuk mencintai tanpa pamrih. Karena cinta sejati kepada Tuhan bukan terletak pada seberapa cepat doa dikabulkan, tapi pada seberapa teguh engkau tetap berdoa, walau jawaban belum terlihat. Ketahuilah, ada doa yang langsung dikabulkan, ada yang ditunda hingga waktu terbaik, dan ada pula yang disimpan di akhirat, menjadi cahaya yang menanti di jalan pulangmu. Kadang Allah menahan sesuatu bukan karena engkau tidak pantas, tapi karena waktu dan jiwamu belum siap untuk menerimanya. Seperti benih yang ditanam dalam tanah, ia tidak langsung tumbuh. Ia membutuhkan gelap, membutuhkan air, membutuhkan kesabaran. Begitu pula doa. Ia menembus lapisan-lapisan langit, melewati waktu dan ruang, hingga akhirnya bertemu dengan momen yang paling sempurna. Maka jangan berhenti berdoa hanya karena belum melihat hasilnya. Sebab bisa jadi, yang sedang tumbuh bukanlah jawaban, melainkan dirimu sendiri. Lihatlah betapa lembut cara Allah mencintai. Ia tidak selalu menjawab lewat kata-kata, tapi lewat kejadian-kejadian yang membuatmu lebih matang, lebih sadar, lebih dekat kepadanya. Kadang engkau memohon agar sesuatu datang, tapi yang datang justru kehilangan. Engkau meminta kebahagiaan, tapi diberi air mata. Engkau meminta kelapangan, tapi justru diuji dengan sempitnya jalan. Namun semua itu bukan penolakan. Itu adalah jawaban dalam bentuk yang tidak kau mengerti, sebab Allah tahu apa yang kau tidak tahu. Dan bila engkau tetap bersabar dalam diam, kau akan melihat, ternyata setiap yang terjadi, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, sedang membawamu pada jawaban yang lebih tinggi dari sekadar keinginan. Maka ketika doamu belum dijawab, jangan kecewa, jangan berhenti menengadahkan tangan.
Teruslah berdoa, meski dengan suara bergetar, meski air mata sudah kering, meski hatimu kadang ingin menyerah. Karena doa bukan hanya permintaan, tapi pertemuan. Setiap kali engkau berdoa, engkau sedang berbicara dengan penciptamu. Dan apakah mungkin Allah tidak menyambut hamba yang datang kepadanya dengan sepenuh cinta? Percayalah, setiap doa yang belum dijawab sedang menunggu waktu terbaiknya untuk menumbuhkan dirimu menjadi jiwa yang lebih dalam, lebih pasrah, dan lebih bercahaya. Bab 5. Tentang sabar yang membuka pintu cahaya. Sabar bukan sekadar menahan diri dari amarah atau bersikap diam saat terluka. Sabar adalah kekuatan yang tenang, kekuatan yang lahir dari keyakinan bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah. Dalam diamnya seorang hamba yang sabar, ada lautan keyakinan yang dalam. Ia tahu bahwa badai tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan. Ia tahu bahwa setiap kehilangan membawa pesan tersembunyi, dan setiap luka adalah surat cinta ilahi yang dikirim untuk mengajarkan arti keikhlasan. Maka ketika engkau diuji, jangan terburu-buru berkata, "Aku tidak kuat," sebab kekuatan bukan berarti tidak merasakan sakit. Kekuatan berarti tetap berjalan meski hati sedang berdarah. Sabar adalah seni tertinggi dalam penghambaan. Ia tidak bisa diajarkan oleh kata-kata, hanya bisa dimengerti melalui pengalaman yang meluruhkan ego. Allah seringkali menempatkan kita dalam keadaan di mana semua jalan tampak tertutup, bukan karena Ia ingin mematahkan kita, tetapi agar kita berhenti bersandar pada selainnya. Dalam keadaan seperti itu, sabar menjadi pintu menuju makrifat. Karena hanya dengan sabar, engkau bisa melihat dengan mata ruhani, bahwa segala sesuatu, bahkan yang tampak buruk sekalipun, sedang bekerja sesuai rencana Tuhan. Maka setiap detik yang kau lalui dengan sabar, sebenarnya sedang menambah cahaya di dalam hatimu, meski mata belum sanggup melihatnya. Sabar tidak berarti pasif, ia adalah tindakan batin yang penuh kesadaran. Engkau tetap bergerak, tapi tanpa tergesa. Engkau tetap berusaha, tapi tidak panik. Sabar berarti menyerahkan hasil tanpa melepaskan ikhtiar. Ia adalah keseimbangan antara menerima takdir dan tetap memperjuangkan kebaikan. Dan di titik itu, engkau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ketenangan yang tidak berasal dari dunia ini. Ketika orang lain berlari karena takut, engkau berjalan perlahan dalam kepercayaan. Ketika yang lain mengeluh, engkau tersenyum dalam diam. Karena sabar bukan berarti tidak peduli, tapi karena engkau tahu bahwa waktu Allah selalu lebih bijaksana daripada keinginan manusia. Ketahuilah, sabar tidak membuat bebanmu lenyap, tapi membuat hatimu cukup luas untuk menampungnya. Dalam sabar engkau menemukan ruang antara kesedihan dan ketenangan, ruang yang hanya bisa diisi oleh kehadiran Allah. Di sana, engkau akan belajar bahwa setiap luka yang kau terima tidak akan sia-sia. Setiap air mata yang kau tahan akan menjadi cahaya yang menerangi jalanmu kelak. Allah tidak pernah menulis kesabaran tanpa balasan. Setiap napas yang kau tahan dari keluh kesah, setiap detik yang kau lalui dengan tenang, meski batin bergolak, semuanya dihitung, semuanya disimpan, dan semuanya akan dikembalikan dalam bentuk ketenangan yang kekal. Dan ketika akhirnya waktu berganti, dan doa-doa yang dulu terasa kosong mulai menunjukkan jawabannya, engkau akan menunduk dan berkata dalam hati, "Ternyata sabarku tidak sia-sia." Engkau akan mengerti mengapa Allah menunda, mengapa Ia menutup beberapa jalan, dan mengapa Ia membiarkanmu menangis begitu lama. Semua itu ternyata bukan untuk menyakiti, tapi untuk membersihkan pandanganmu, agar engkau bisa melihat cahayanya dengan jernih. Di ujung sabar, engkau tidak hanya menemukan kebahagiaan, engkau menemukan Allah. Dan ketika hati telah sampai pada titik itu, tidak ada lagi yang perlu dikejar, sebab yang tersisa hanyalah ketenangan yang tak tergoyahkan. Ketenangan seorang hamba yang telah mengenal makna sejati dari sabar. Bab 6. Ketika Allah menguji dengan kehilangan. Tidak ada yang benar-benar siap untuk kehilangan. Entah itu kehilangan seseorang, sesuatu, atau keadaan yang dulu membuat hati tenang. Ketika yang kau cintai diambil, dunia seolah berhenti berputar. Ada ruang kosong yang tidak bisa diisi,
ada hening yang tak bisa dijelaskan. Tapi percayalah, kehilangan bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju pengenalan yang lebih dalam terhadap Sang Pemilik segalanya. Karena sejatinya, tidak ada yang benar-benar milik kita, semuanya hanyalah titipan. Dan setiap kali Allah mengambil sesuatu, itu bukan karena Ia ingin menjauhkan kebahagiaanmu, tapi karena Ia ingin mengembalikan hatimu kepada sumber kebahagiaan yang sejati, dirinya. Kehilangan mengajarkan kita bahasa yang tidak diajarkan oleh kenyamanan. Saat engkau kehilangan, engkau akan belajar bahwa yang paling kau cintai di dunia ini ternyata rapuh. Segalanya bisa berubah, segalanya bisa pergi. Lalu kau mulai memahami makna kalimat yang dulu sering kau dengar, tapi belum benar-benar kau rasakan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa kita berasal dari Allah dan kepadanya pula kita kembali. Kalimat itu bukan sekadar ucapan di bibir, melainkan kesadaran ruhani yang dalam. Kesadaran bahwa semua yang datang dalam hidupmu hanyalah tamu dan engkau hanyalah penjaga sementara. Maka ketika sesuatu diambil, jangan berkata, "Kenapa aku?" Tapi katakanlah, "Tuhan, Engkau sedang mengajarkanku untuk melepaskan." Dalam kehilangan, Allah seringkali berbisik lembut lewat rasa sakit. "Apakah engkau mencintaiku karena aku atau karena yang aku berikan?" Pertanyaan itu tak terdengar di telinga, tapi terasa di dada. Dan disitulah engkau akan diuji. Karena mencintai Allah berarti siap menerima, bahkan ketika Ia mengambil. Mencintai Allah berarti tetap bersyukur, bahkan ketika tak ada yang tersisa. Mungkin engkau merasa hancur sekarang, tapi percayalah, di balik kehancuran itu sedang tumbuh sesuatu yang indah, kebijaksanaan, kesabaran, dan kedekatan dengan Tuhan yang tidak bisa didapat melalui jalan selain kehilangan. Seperti bunga yang hanya mekar setelah hujan deras, begitu pula hatimu. Ia hanya bisa tumbuh setelah menangis cukup lama. Kehilangan bukan hukuman, ia adalah cara Allah membentuk jiwa agar menjadi lebih kuat dan lebih lembut sekaligus. Sebab hanya hati yang pernah patah yang bisa benar-benar mengerti arti cinta ilahi. Ketika engkau kehilangan seseorang yang kau sayangi, mungkin Allah ingin engkau belajar bahwa kasih manusia terbatas, tapi kasih-Nya tidak pernah bertepi. Ketika engkau kehilangan rezeki, mungkin Allah ingin mengajarkan bahwa sumbernya bukan di tangan manusia, tapi di tangan-Nya yang maha kaya. Setiap kehilangan membawa pelajaran yang berbeda, tapi semua bermuara pada satu hal, mengembalikan pandanganmu dari dunia menuju langit. Dan suatu hari nanti, ketika luka itu sembuh, engkau akan menatap ke belakang dan mengerti segalanya. Engkau akan berkata dalam hati, "Andai dulu aku tidak kehilangan, aku mungkin tidak akan pernah mengenal Engkau sedalam ini, ya Allah." Di saat itu, air matamu bukan lagi tangisan duka, tapi zikir. Kau akan tersenyum pada rasa sakit yang dulu kau kutuk, karena kini kau tahu, itu adalah jalan menuju kedewasaan ruhani. Kehilangan tidak pernah datang tanpa maksud. Ia adalah undangan untuk mengenal cinta Tuhan dalam bentuk yang paling murni. Dan siapapun yang mampu bertahan melewati kehilangan dengan sabar, akan menemukan sesuatu yang tak bisa hilang lagi. Ketenangan yang berasal dari keyakinan bahwa Allah cukup, selalu cukup. Bab 7 tentang ikhlas yang membebaskan jiwa. Ikhlas, kata yang sering kita dengar, tapi jarang benar-benar kita rasakan. Banyak yang berbicara tentang ikhlas, namun sedikit yang benar-benar menapakinya. Sebab ikhlas bukan sekadar ucapan di bibir, melainkan perjalanan panjang melewati belantara ego. Ia adalah seni melepaskan tanpa kehilangan makna, memberi tanpa berharap kembali, dan berbuat tanpa ingin dilihat. Ikhlas adalah ketika engkau tetap tersenyum meski tak dihargai, tetap menolong meski tak disebut, tetap berbuat baik meski dunia tak menoleh. Dan di saat itu, sesuatu yang agung sedang terjadi di dalam dirimu. Ruhmu sedang merdeka dari belenggu manusia. Ikhlas lahir bukan dari kelapangan hidup, tapi dari kedewasaan hati. Ia tumbuh perlahan dari luka, dari pengkhianatan, dari kecewa yang akhirnya membuatmu sadar. Tidak ada yang pantas dijadikan sandaran selain Allah. Setiap kali engkau berharap pada manusia, engkau akan diuji. Setiap kali engkau mencari pengakuan, engkau akan dikecewakan. Dan di saat itulah,
engkau mulai memahami bahwa makna ikhlas bukan berarti berhenti mencinta, tapi mencinta tanpa menggenggam. Bukan berhenti berharap, tapi berharap hanya pada Dia yang tidak pernah mengecewakan. Ikhlas adalah ketika engkau menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Tuhan dan tenang menerima apapun yang Ia pilihkan, karena engkau percaya pilihannya selalu lebih baik daripada keinginanmu. Ikhlas membuat hati ringan. Ia memutus tali yang mengikat jiwamu pada dunia. Saat engkau ikhlas, engkau tidak lagi takut kehilangan, tidak lagi marah pada ketidakadilan, tidak lagi tersiksa oleh penolakan. Karena engkau tahu, semua yang terjadi hanyalah skenario ilahi. Engkau hanya pemeran yang diminta memainkan peran terbaik, tanpa perlu mengatur akhir ceritanya. Dan sungguh, ketika hati sudah sampai pada titik itu, dunia tidak lagi mengguncangmu. Pujian tak membuatmu terbang, hinaan tak membuatmu jatuh. Engkau menjadi tenang seperti air, jernih, mengalir, dan selalu menemukan jalannya sendiri menuju lautan takdir Allah. Namun, ikhlas bukan berarti mati rasa. Ia justru membuatmu lebih hidup. Karena ketika engkau berbuat tanpa pamrih, engkau akan merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan. Ketenangan yang lahir bukan dari ucapan terima kasih manusia, tapi dari rasa cukup yang Allah tanamkan di dada. Engkau akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun, karena hatimu telah selesai dengan dunia. Ikhlas bukan berarti menyerah, tapi menyadari bahwa engkau hanyalah alat dalam tangannya. Dan alat yang ikhlas bekerja tanpa mengeluh, sebab ia tahu setiap gerak dan diamnya diatur oleh sang pemilik kehendak. Maka belajarlah ikhlas, meski sakit. Sebab di awal ikhlas memang terasa seperti kehilangan. Tapi di akhir ia adalah pembebasan. Engkau akan sadar bahwa yang membuat hidup berat bukan beban takdir, tapi genggamanmu yang terlalu erat pada hal-hal yang seharusnya dilepas. Ketika engkau ikhlas, engkau akan mengerti bahwa tidak ada satupun yang benar-benar milikmu, bahkan dirimu sendiri. Dan justru disitulah kebebasan sejati dimulai. Ketika engkau tidak lagi memiliki apa-apa kecuali Allah. Di saat itu, hidupmu menjadi ringan, langkahmu menjadi damai, dan hatimu menjadi tempat bersemayamnya ketenangan ilahi. Bab 8 tentang takdir dan rahasia di baliknya. Takdir, sebuah kata yang sering kita ucap, namun jarang kita pahami dengan hati. Banyak yang menerimanya dengan keluh, sedikit yang memeluknya dengan cinta. Padahal di balik setiap takdir yang kita anggap berat, tersembunyi rahasia kelembutan Allah yang tidak selalu tampak di permukaan. Kadang apa yang kita sebut musibah ternyata adalah bentuk penjagaan. Apa yang kita tangisi sebagai kehilangan ternyata adalah cara Allah melindungi kita dari sesuatu yang lebih buruk. Tapi manusia, dengan pandangannya yang terbatas, seringkali menilai dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang sedang Allah rencanakan di balik layar kehidupan. Maka jangan terburu-buru menilai takdir, sebab setiap peristiwa, baik atau buruk, selalu membawa pesan ilahi yang menunggu untuk disingkap dengan sabar dan iman. Takdir bukan berarti keterpaksaan, tapi jalan yang disusun oleh kasih. Allah tidak pernah menulis takdir dengan niat menyakiti, karena Ia adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Bahkan dalam ujian yang paling keras sekalipun, Ia menulis kehidupanmu dengan tinta cinta, meski kadang kalimatnya terasa pahit. Seperti dokter yang memberi obat pahit untuk menyembuhkan luka, begitu pula Tuhan menulis takdirmu, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyembuhkan sisi dirimu yang belum mengenal makna penyerahan. Maka jangan bertanya kenapa ini terjadi padaku, tapi bertanyalah dengan lembut, pelajaran apa yang Engkau ingin tunjukkan lewat ini ya Allah? Karena setiap kejadian, sekecil apapun tidak pernah sia-sia di tangan Tuhan yang maha bijaksana. Kadang Allah menulis takdir dengan air mata agar engkau belajar apa itu keteguhan. Kadang Ia menulisnya dengan kehilangan agar engkau belajar melepaskan. Kadang Ia menulisnya dengan kesunyian agar engkau belajar mendengar suara hatimu. Dan kadang Ia menulisnya dengan cinta yang tak sampai, agar engkau tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada memiliki, tapi pada mengikhlaskan. Setiap takdir yang menimpa dirimu sedang membentuk dirimu menjadi versi yang lebih sejati. Bukan sekadar manusia yang hidup di dunia,
tapi ruh yang sedang menempuh jalan pulang menujunya. Maka meski jalanmu terasa berliku, percayalah, tidak ada satu langkah pun yang salah arah bagi jiwa yang berjalan dengan keimanan. Ketika engkau mulai memahami rahasia takdir, engkau tidak lagi melawan kehidupan. Engkau akan melihat bahwa bahkan kesedihan pun adalah bagian dari keseimbangan. Siang tidak bisa ada tanpa malam, bahagia tidak bisa dirasakan tanpa duka. Allah menciptakan semua dengan kadar yang sempurna, agar engkau belajar mengenal kebijaksanaannya dalam setiap perubahan. Dan pada akhirnya engkau akan berhenti berkata, andai saja. Karena engkau tahu, setiap yang terjadi telah dipilih dengan kasih yang jauh lebih tahu daripada rencanamu sendiri. Takdir bukan musuhmu. Ia adalah jembatan yang membawamu dari ketidaktahuan menuju pengenalan. Dan bila suatu hari nanti engkau menatap ke belakang, engkau akan tersenyum pada semua hal yang dulu kau sesali. Engkau akan mengerti mengapa doa tertentu tidak dikabulkan, mengapa jalan hidupmu berbeda dari orang lain, dan mengapa sesuatu yang kau anggap buruk dulu ternyata menjadi berkah yang tak ternilai. Saat itu, hatimu akan berkata dengan lembut, ternyata semua yang terjadi adalah cara Allah menuntunku untuk lebih mengenalnya. Itulah puncak pemahaman makrifat tentang takdir. Ketika engkau tidak lagi bertanya tapi menerima, tidak lagi menyesali tapi bersyukur, karena engkau tahu di balik setiap garis takdir ada tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti menulis dengan cinta. Bab 9 tentang cinta yang menuntun kepada Allah. Cinta adalah bahasa pertama yang dipahami oleh ruh sebelum ia mengenal dunia. Ia adalah cahaya yang menggerakkan kehidupan, sebab tanpa cinta tidak ada yang akan tumbuh, tidak ada yang akan bertahan, tidak ada yang akan kembali. Namun cinta sejati bukanlah cinta yang menuntut untuk dimiliki, melainkan cinta yang menuntun kepada Allah. Banyak yang mencintai karena ingin memiliki, sedikit yang mencintai karena ingin mengenal Sang Pencipta cinta itu sendiri. Dan disinilah letak ujian terbesar manusia. Ketika ia diberi rasa cinta, apakah ia akan menjadikannya jembatan menuju Allah atau jerat yang menjauhkan darinya? Karena cinta, bila tidak diarahkan, bisa menjadi candu duniawi. Tapi bila diarahkan dengan benar, cinta bisa menjadi kendaraan ruhani yang mengantarkanmu pulang. Ketahuilah, semua cinta yang ada di dunia hanyalah bayangan dari cinta Allah. Cinta orang tua kepada anak, cinta sahabat, cinta pasangan, semuanya hanyalah percikan kecil dari samudera kasihnya yang tiada batas. Maka ketika engkau mencintai seseorang dengan tulus, sebenarnya engkau sedang menyentuh sebagian kecil dari rahmatnya. Namun seringkali manusia berhenti di bayangan dan lupa pada sumbernya. Ia mencintai makhluk, tapi lupa kepada Sang Pencipta. Ia terpesona pada keindahan ciptaan, tapi lalai mengenal keindahan mutlak yang menciptakan segalanya. Padahal sejatinya, setiap cinta yang kau rasakan adalah undangan dari Tuhan, agar engkau mengenal Dia lewat keindahan yang tampak di dunia. Cinta yang sejati tidak membuatmu buta, tapi justru membuatmu melihat lebih dalam. Ia tidak membuatmu bergantung, tapi membebaskan. Cinta yang menuntun kepada Allah tidak membuatmu kehilangan dirimu, tapi membuatmu mengenal dirimu yang sejati, bahwa engkau hanyalah ruh yang sedang belajar mencinta tanpa syarat. Dalam cinta yang murni, engkau tidak lagi menuntut balasan, sebab engkau tahu bahwa balasan sejati datang dari Allah, bukan dari manusia. Engkau mencinta bukan karena ingin bahagia, tapi karena engkau tahu. Mencinta adalah bentuk ibadah tertinggi ketika hatimu menjadi cermin tempat sifat-sifat kasihnya terpantul dengan lembut. Namun jalan cinta selalu penuh ujian. Kadang Allah menghadirkan seseorang hanya untuk mengajarkanmu arti kehilangan. Kadang Ia membiarkan cintamu tak sampai agar engkau belajar bahwa tidak semua yang indah harus dimiliki. Dan di saat itu, air matamu menjadi saksi bahwa engkau sedang belajar mencintai dengan cara yang lebih tinggi, bukan dengan kepemilikan, tapi dengan keikhlasan. Cinta seperti itu tidak akan pernah menyakitimu, karena di dalamnya tidak ada pamrih, tidak ada paksaan, hanya ada kerelaan untuk berkata, "Ya Allah, jika Ia baik untukku, dekatkanlah. Jika tidak, jadikan cintaku ini jalan untuk semakin mencintaimu."
Dan ketika cinta akhirnya sampai pada puncaknya, engkau akan tahu, semua cinta di dunia ini hanyalah jalan pulang. Setiap perasaan, setiap kerinduan, setiap getaran lembut di dada, semuanya adalah gema dari cinta ilahi yang rindu dikenali. Maka siapapun yang pernah membuatmu mencinta dengan tulus, siapapun yang pernah membuatmu bergetar karena kebaikan, sesungguhnya mereka hanyalah perantara agar engkau mengenal Dia yang Maha Mencinta. Pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang bersama di dunia, tapi bersama menuju Allah. Dan di titik itu, engkau akan mengerti bahwa segala bentuk cinta yang tidak menuntunmu kepadanya, sesungguhnya bukan cinta, hanya keterikatan yang sementara. Bab 10. Ketenangan jiwa dan kembali kepada Allah. Pada akhirnya setiap langkah, setiap tangis, setiap perjalanan panjang yang engkau tempuh, semuanya bermuara pada satu tujuan, kembali kepada Allah. Dunia ini hanyalah persinggahan, tempat di mana jiwa diuji, dibentuk, dan disucikan sebelum ia pulang. Semua rasa lelah, kehilangan, cinta, sabar, dan air mata yang kau alami bukan kebetulan. Itu adalah ayat-ayat kehidupan yang Allah tulis agar engkau semakin mengenalnya. Dan ketika engkau mulai memahami makna di balik setiap peristiwa, engkau akan menyadari bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang dicari di luar, tapi sesuatu yang tumbuh dari dalam, dari hati yang telah berdamai dengan takdir, dan menyerahkan segalanya kepada Sang Pemilik waktu. Ketenangan sejati datang saat engkau berhenti melawan aliran kehidupan, saat engkau berhenti bertanya mengapa dan mulai berkata terima kasih. Sebab jiwa yang tenang bukanlah jiwa yang bebas dari masalah, tapi jiwa yang tahu kepada siapa ia harus kembali ketika badai datang. Ia tidak lagi dikuasai oleh keinginan dunia, tidak lagi ditarik oleh masa lalu, tidak lagi cemas akan masa depan. Ia hidup dalam kesadaran bahwa setiap hembusan napas adalah amanah, dan setiap detik adalah kesempatan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, engkau akan merasa ringan. Seolah beban dunia tidak lagi menekan, karena engkau tahu semuanya sudah diatur oleh cintanya. Hidup menjadi indah ketika engkau melihatnya dengan mata rohani. Tidak ada lagi yang sia-sia, bahkan luka sekalipun menjadi bagian dari penyucian. Engkau tidak lagi membenci masa lalu, karena kini engkau paham bahwa masa lalumu adalah guru terbaik yang menuntunmu kepada kedewasaan jiwa. Engkau tidak lagi menyesali kehilangan, karena engkau tahu setiap yang pergi sedang memberi ruang bagi cahaya baru untuk masuk. Engkau tidak lagi takut pada masa depan, karena engkau yakin apapun yang datang pasti membawa rahmat yang tersembunyi. Ketenangan seperti ini tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, ia hanya bisa ditemukan oleh jiwa yang telah melalui perjalanan panjang menuju kepasrahan. Dan ketika hatimu sudah sampai di titik itu, titik di mana engkau tidak lagi meminta apa-apa kecuali Allah, maka engkau telah menemukan makna tertinggi dari hidup ini. Engkau tidak lagi sibuk mencari, karena engkau telah menemukan. Tidak lagi gelisah, karena engkau telah mengenal. Engkau akan memahami firman-Nya, Ala bidzikrillahi tathma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bukan sekadar diucapkan, tapi benar-benar dirasakan dalam seluruh lapisan keberadaanmu. Itulah saat di mana engkau menjadi seperti air yang jernih, tenang tapi dalam, lembut tapi kuat, diam tapi memantulkan cahaya ilahi di setiap geraknya. Dan kelak, ketika waktumu tiba untuk benar-benar kembali kepadanya, engkau tidak lagi takut. Karena engkau tahu, pulang bukanlah berakhir. Pulang adalah kembali ke pelukan kasih yang tak pernah berhenti memanggilmu sejak awal. Engkau akan tersenyum dalam hening, karena seluruh hidupmu akhirnya menjadi satu doa panjang yang kini dijawab. Ruhmu akan berbisik lembut, Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Dan disitulah segala penantian berakhir, segala pencarian usai, karena engkau telah menemukan satu-satunya ketenangan yang abadi, berada di sisi Allah yang selalu mencintaimu bahkan sebelum engkau belajar mencintainya. Jika hari ini kamu merasa sendiri, ingatlah, tidak ada yang benar-benar hilang selama Allah masih di hatimu. Tenangkan langkahmu,
Tundukkan hatimu, sebab ketenangan bukan datang dari luar, tapi lahir dari jiwa yang kembali padanya. Dan saat itu tiba, kamu tak lagi lelah, karena kamu akhirnya menemukan rumahmu di dalam cinta Allah yang tak pernah pergi.